Halo, selamat datang di channelnya Victory One, ya channel di mana kita sama-sama belajar bareng, ngobrolin bareng seputar dunia digital marketing, bisnis dan lain sebagainya ya. Dan hari ini saya nggak sendiri, saya ada teman, ada sahabat, ya dulu kita sempat kontribusi nulis nulis buku bareng, ya. Dan kebetulan ini Bro Calvin ini juga sehari-hari ngurusin SEO sama seperti saya di Doxa Digital gitu ya. Cuma beda ya mungkin kalau OmniRank ada service dan ada ini ya ada produk juga ya. Produk atau Hmm. service sih? Ada service agency, Lebih ke ada service lah. service ini ya. Oke. Hmm. Jadi hari ini kita mau ngobrol ya. Kira-kira SEO itu update-nya apa selama dari bulan ya tahun ini lah dari Januari sampai sekarang bulan Mei ya. Ini tanggal Hmm. 18 direkam karena 2 hari lagi akan ada namanya Google Marketing Live. Jadi ini sangat menarik untuk melihat kira-kira inovasi Google seperti apa. Karena seperti biasa-biasanya Google tuh kayak agak slow down gitu ya. Kayak agak terlambat kalau kita bicara soal update terutama AI gitu ya. ChatGPT udah A, terus tiba-tiba Anthropic atau Cloud udah B, udah C, Manus, Meta segala macam terus Google kayak slow down tapi begitu dia keluar acara, bang langsung gede. Nah, tapi kita ngomong spesifik terkait di dunia SEO nih, dunia yang Bro Calvin dan saya setiap hari kita jalanin bareng tim kita dan bareng klien kita masing-masing. Ya, sekarang Bro Calvin sebelum kita mulai mungkin sedikit quick introduction lah tentang OmniRank. Kita dikit OmniRank itu apa sih gitu. Oke, thank you Bro Victor for having me. Jadi untuk perkenalkan dengan saya Calvin Teja ya. Jadi OmniRank sendiri adalah sebuah SEO and link building company agency ya. Jadi berbeda dengan Doxa. Doxa kan lebih ke holistik. Jadi ada yang dari buat website, Ada ada iklan. ada SEO semua. Kalau dari Ya kita ya itu ya. lebih fokusnya ke SEO dan lebih ke link building juga di SEO dan link buildingnya khusus untuk optimasi dari websitenya dari sisi off page dan keseluruhan dari SEO-nya juga. Gitu. Baik, jadi Belakangan em, sibuk apa nih? saat ini Perubahan lagi, core update. Makanya kita ada core update ya. betul Ada betul. perubahan core update, ada segala macam ini itu, ada yang berubah gak? Coba, gue mau lihat. Jadi kita berdua hari ini akan share catatan kita masing-masing. Jadi kita janjian kayak, oke catatan lo apa, catatan gua apa, terus kita bikin konten bareng yuk. Ya udah catatan dari Calvin Teja tentang SEO update yuk. Gimana? Oke, baik. Dimulai dari saya terlebih dahulu ya. Untuk Boleh, catatannya boleh, boleh. bikin share screen ya, ini share. Oke, kita review sekilas mulai dari Januari. Jadi Januari saya tidak akan bahas satu persatu karena kita akan compare yang paling penting. Namun yang paling penting di rekap Januari dari saya sudah rekap. Ini ada Universal Commerce Protocol. Jadi Google merilis protokol baru jadi untuk memfasilitasi agentic commerce ya. Jadi di mana nantinya agent AI dapat berbelanja otomatis. Jadi pastikan untuk website dari teman-teman ini dari sisi terutama e-commerce, pastikan bukan hanya dari visual yang menarik, yang ciamik, namun pastikan juga dari sisi technical structure datanya juga bagus. Misalnya seperti apa? Misalnya dengan memastikan skema produknya terimplementasi dengan baik. Kemudian deskripsi produknya lengkap, deskriptif ya. Misalnya ada ukurannya, ada jenisnya, ready stock atau tidak, dan sebagainya. Nah, itu yang sangat penting. Jadi kalau Update struktur data belakang emang banyak ya. Sampai hari ini pun ada berapa update struktur data ya. hmm, Oke, oke. Lanjut bro. ya. Oke, jadi ini yang berpengaruh ke website e-commerce dan seiring seiring dengan fee marketplace meningkat ya. Jadi seharusnya kemungkinan nantinya sudah banyak juga yang beralih ke website e-commerce juga ya. Nantinya ini Iya. sangat perlu Ini diperhatikan. kayak langkah Google yang tadinya cuma jadi discovery channel, benar-benar jadi sales channel ya dengan AI. Betul. Bisa check out langsung kan? Oke, Iya. ya. Jadi ini perlu kita antisipasi terlebih dahulu sebelum ketinggalan. Kemudian Google AI Review untuk topik kesehatan melalui sempurna, ya ini dari sudah cukup lama ya. Emang untuk topik sensitif masih belum sempurna. Ini untuk seperti langkah hukum dari Google Browser API, ini oke, tidak begitu masalah. Ini masih pergeseran tampilan local pack, ini masih beta. Jadi untuk yang rekap Januari, yang paling penting adalah Universal Commerce Protocol. Jadi kira-kira dia seperti ini kalau untuk newsnya ya. Nah, newsnya seperti ini nantinya. Nah, nantinya kalau yang saya lihat teman-teman di Indonesia sudah banyak yang mulai pakai Shopify, jadi ini nantinya sudah akan
terimplementasi juga ya. Saya pastikan sudah dilihat. Oke. Sama sama setahu gua ini terkait dengan ACP ya, agentic Hmm. atau ya agent payment AP2 ya, agent payment protocol gitu ya. Hmm. Itu di lokal ada namanya Doku ya. Nggak tahu selain Doku udah belum ya? Ya. Tuh, Coba lu cari Doku agentic protocol deh. Dia di endorse Google juga kemarin. Cuma disclaimer ya, tuh. Ya, Dokus. lu klik di Oke. blognya aja, klik di blognya aja tuh. Tuh, bawahnya juga ada tuh. Ya, tuh. Hmm. Karena Kalau Google sempat, yes, dalam pencarian gue sempat nyari Doku bisa. Cuma hmm, seperti apa? Soalnya kan di Indonesia belum dibuka kan ya. iya sih. Ya, jadi ya seru juga sih. Soalnya klien gue nggak ada yang pakai Doku. Jadi ya ini promosi tersembunyi buat Doku. Jadi Doku kalau mau eh, ke channel saya, ayo kita collab, ngundang. Gitu. Ya udah Iya, lanjut. Gue cuma nambahin aja sih. Ya, siap. Thank oke you. lanjut bos. Oke, kalau untuk yang selanjutnya, untuk yang masuk yang Februari, jadi untuk yang Februari ada Yahoo rilis Yahoo Scout, tapi ini masih untuk US user. Jadi dari kita saya skip terlebih dahulu, ini belum begitu penting. Kemudian untuk LinkedIn, bagikan bocoran atau tingkatkan AI visibility. Nantinya di di akhir saya akan share yang bocorannya yang langsung dari Google. Jadi dari Google 2 hari lalu, 3 hari lalu ya. Mereka Hmm, ada bocorkan juga bagaimana optimasi konten sesuai dengan AI search atau Geo saat ini. Jadi menurut saya wes informasi menarik dari nih. Google akan lebih lengkap daripada yang LinkedIn ya, ini lebih tips. Kemudian nanti Bing rilis tab AI performance. Jadi kalau kita penasaran, masa kita di Bing atau Hmm, di Copilot, keyword apa saja, URL apa saja, kita bisa lihat juga tampilannya kira-kira seperti ini untuk yang Bing ya. Untuk hmm. teman-teman, kalau yang kemarin sempat Sempat rame viral di tuh di LinkedIn LinkedIn, tuh. seharusnya udah pernah tebak kira-kira seperti ini Hmm. tampilannya ya. Tapi datanya nggak tahu ya. Buat gue kurang menarik sih. Kayak Iya nggak sih, banyak gitu. dikit dikit banget. Ya. Ya, oke lah, inovasi dari Bing Tapi lah ya. oke lah buat improvement. Kemudian ini Google Discover Update ini pengaruh ke website berita. Jadi website berita yang hanya copy paste ataupun ada clickbait artikelnya. Kalau kita Hmm. lihat ke kira-kira 5 tahun lalu kan banyak website media tuh posting artikel dengan judul yang clickbait saja, nggak ada isinya, nggak terlalu relate. Nah, di saat ini kena Discover Update, Core Update. Kemudian ini pendapatan naik berarti pengguna Google juga meningkat. Iya, Hmm. memang pengguna Google meningkat, namun tidak dipungkiri pengguna ChatGPT juga mulai meningkat juga. Jadi ya kita optimasi lah ya, dari SEO kena, dari Geo atau ChatGPT juga kena. Data lu pendapatan Google gede tetap dari iklan atau gimana? Masih Hmm, dari iklan kali ya? Iya, dari iklan. Soalnya infrastruktur kan ya tidak seganas iklan. Ya. Iya. Walaupun iklan sendiri dari catatan gue tahun lalu gitu kan, Google sempat dituduh manipulasi harga klik kan. Oh, oke. Iya. Jadi mereka punya kontrol di belakangnya. Ya. Anyway, siapapun yang bisa ngaudit Google ya orang hebat. Kita juga nggak bisa ngaudit Google kan. Benar nggak sih Hmm, nih kliknya apa market price atau dia naikin? Kadang-kadang kalau dia butuh duit dia naikin kita nggak ada yang tahu. Iya, iya. Well anyway, oke Betul. faktanya keluar lah ininya apa finance reportnya keluar yang pendapatannya naik. Oke. Bisa juga. Oke, ini panduan audit IET dari Ahref, ada 220 indikator. Ini nanti Wow. dilihat sendiri ya. Ini oke, dari Google-nya sebenarnya Google ada keluarin juga ya, Google Search Quality Evaluators Guidelines. Kalau teman-teman nantinya tertarik, itu bisa baca-baca juga. Dia mirip kok, guidelines seperti ini. Nah, ini mirip juga nantinya kalau teman-teman tertarik mau baca-baca, boleh. Ini versi ringkas. Nih ya. Ini untuk audit konten dan bahasa kita agar sesuai dengan yang diinginkan oleh Google. Kemudian Google Agentic Commerce ya ini mirip. Nah, update UI AI Overview. Jadi di rekap Februari yang paling penting dari kita ada Bing Release Tab AI Performance. Kemudian ada update UI dari AI Overview.
Jadi kalau sebelumnya kita sebagai penulis konten, eh, website owner, webmaster, Hmm. CTR atau click through rate dari website kita itu bisa sangat kecil ya, karena kalau website kita muncul di AI overview seolah-olah juga Google menyembunyikan link kita. Namun karena Hmm. dikomplain dan sebagainya, mereka udah perbaiki dan menurut saya ini cukup cukup baik. Jadi Berkontribusi ya. nah, berkontribusi juga cukup cantik ya. Tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi itu mulai ada ini ya. Tadi ada ini favicon, icon dari website kita, Ah, kemudian ada di link seperti ini. Ini ya. oke. Baik. Dan bagi saya sendiri juga cukup menarik ya. Lebih interaktif untuk mau diklik juga dibandingkan sebelumnya. Contoh lainnya kalau yang di Indonesia seperti ini. Nah, gini deh. Ini ada icon, Traveloka dan sebagainya. Hmm. Oke. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke Maret. Jadi kalau Maret sebagai summary ada, ya memang sempat ramai Google Zero ya karena ada AI Overview, ada AI Mode, user tidak mengklik website kita lagi. Namun dari data ternyata belum pasti karena pencarian di Google masih terbukti menjadi pendorong traffic terbesar di dunia. Karena kalau untuk yang pertanyaan informasi, misalnya berapa tinggi Menara Eiffel, itu kan memang langsung dapat jawaban. Namun kalau untuk user, mungkin nantinya dari Provitor bisa kasih masukan juga, sesuai data dari klien. Kalau dari kita untuk website-website yang memang websitenya jualan, website kliennya jualan itu dari trafficnya sebenarnya tidak begitu pengaruh dengan Google Zero ini. Soalnya Mhm. user untuk menentukan pilihan mau beli dari mana, mana biasanya mereka juga buka banyak langsung di page one-nya. Ya Kemudian ini juga upgrade strategi. memberikan eh, antisipasi apa ya kalau kita sebutnya ya eh, ekspektasi ya. Hmm, Karena orang-orang bilang AI, padahal kalau kita lihat di analytics AI nggak segitu besarnya berkontribusi sama traffic. Tapi kalau ya. kita berpikir di top funnel, memang sekarang banyak orang mulai pakai AI. Bahkan nggak tahu ya, kalau di jam saya aja dalam sehari, waktu saya menggunakan AI sama waktu saya menggunakan Google emang jauh berbeda gitu ya. Betul. Tapi dalam konteks traffic, betul ya. Jadi AI mau keluar di AI overview segala macam, traffic referralnya belum begitu besar. Traffic referralnya belum begitu besar. Mungkin kalau untuk kita kerja produktif lebih ke AI ya. Tapi kalau untuk mereka yang mau B2B, B2C mau menentukan mau beli dari vendor mana itu Iya. dari website dari Google masih adalah ada yang Iya, mungkin juga kualitas. sekarang itu semestanya Calvin dan Victor kita karena agak tech savvy gitu ngikutin jadi ya kita udah biasa. Tapi mungkin kalau orang umum secara garis besar teman-teman UMKM mungkin belum ke sana, mungkin belum tahu juga fitur-fitur ada banyak fitur di AI itu yang menarik untuk research gitu kan. Bisa jadi, Hmm, tapi paling nggak faktanya kalau kita lihat Google Analytics di klien-klien Doxa pun juga AI traffic belum sampai bulan Mei ini ya belum belum bisa berkontribusi signifikan iya sih. ke traffic situs. Siap. Oke, kemudian upgrade strategi konten, jadi penulisan konten yang mengarah ke pemahaman secara semantik. Nah, ini dari Bro Victor ya, topic authority dan customer persona. Persona. Jadi, konten kita usahakan bukan hanya membahas yang secara umum-umum. Kalau istilah Google itu konten komoditas, nantinya kita akan lihat ya, versi Google juga. Kemudian perbaiki isu dari sisi technical SEO, AI trust signal, pastikan konsistensi NAP dan skema markup, evolusi visual search. Nah, jadi kalau di handphone Android sekarang kita bisa circle to search. Jadi pastikan e-commerce kita itu kalau upload produknya itu juga ada berbagai angle. Jadi terkadang kan mereka nampak selebgram, ih sepatunya cantik di circle, di search. Nah, kalau kita ada upload yang angle seperti itu di e-commerce kita, maka kemungkinan website kita juga muncul sebagai Hmm. referensi juga. Jadi kita sebutnya image-nya circleable biar, biar bisa dibuletin. Nah, berbagai Bukannya ini angle. fiturnya Samsung ya? Udah rilis ya? Wah, saya belum Iya, tahu nih. Oh, iya udah sih. rilis buat global. Berarti di Android kita juga bisa sekarang yang Bisa, biasa. bisa.
tekan tombol home lama-lama gitu. Tekan tombol. Home lama-lama. Ya udah, sambil ngomong gue coba. Baru Siap. tahu. Ya, lanjut. Kemudian Google Discover Update, ya ini ya, kalau Maret dia mau, Februari dia mulai, Maret dia selesai ya, yang Discover Update, kemudian ekspansi, Personal Intelligence, jadi karena ini ya, jadi lebih personal. Yang paling penting di bulan Maret, ada mitos Google Zero terbantahkan, kemudian upgrade strategi konten, kemudian AI Traffic. Nah, ya kita coba lihat ya, kalau yang Google Zero, nah, ini kalau versi data dari luar negeri, ya kira-kira seperti ini. Jadi traffic dari Google ya sama ya. Bahkan Hmm. sebelum kita show ini traffic dari Google memang masih mendominasi dibandingkan AI platform lainnya. Meskipun kalau kita lihat memang saat ini yang paling banyak ChatGPT ya, lebih Hmm, ChatGPT hmm, dan hmm, sebagainya. hmm. Ini kalau versi dari website yang kita handle sendiri juga sama sebenarnya. Jadi organic click ini uh, masih meningkat positif ya, masih bagus ya. Meskipun ada AI overview, ada ChatGPT dan sebagainya, ini masih Hmm. masih worth it lah kita optimasi, masih bagus. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini yang authority, kemudian ini technical, memperbaiki technical. Ini entity ya, pastikan ya kalau kita submit NAP kita, name, address, phone number dari Google Business kita di berbagai directory ataupun di sosial media, itu pastikan seluruhnya konsisten sama. Soalnya ada pengalaman, ada yang share misalnya di satu tempat. Misalnya OmniRank ini adalah platform link building, di satu tempat ini adalah jasa link building. AI-nya sempat bingung nih, OmniRank ini platform atau jasa? Nah, Hmm. terakhir gak gitu Mas. Ya dah, terakhir kita perbaiki ya, dah kita selaraskan ke jasa, baru AI-nya lebih paham gitu. Nah, ini circle to search seperti ini. Kemudian ini Google Discover, ini dari IED dan ya seperti itu ya kira-kira ya. Nah, ini Google Zero Select, ini contoh traffic. Oke, kita masuk ke April. Untuk April yang lebih banyak. Jadi ini yang Google Mars Core Update selesai, ranking Wah, fluktuatif. ini dia. Nah, ini yang Banyak yang joget-joget. ini yang paling signifikan juga sebenarnya. Kalau versi dari Google, jadi website yang dengan thin content. Saya bilang versi dari Google karena tidak semua yang Google bilang kan plug gitu kan. Jadi ya Betul. Ya. pokoknya versi yang disampaikan oleh Google ya, Mars Code Ya. Update ini mempengaruhi website dengan thin content. Thin content ini website agregator, jadi mereka hanya copy paste berita lain, ataupun website yang tidak ada unique artikel. Namun kalau Hmm. dari sisi kita lihat, biasanya code update ini dipengaruhi juga kalau websitenya technical SEO-nya banyak yang error. Kalau di Ahref atau Screaming Frog di scan banyak yang masih merah-merah, error-error itu mempengaruhi juga. Ataupun link buildingnya sempat memakai spam backlink, memakai keywordnya sama berulang kali itu juga kena di core update. Kemudian kita ada lihat juga dari backlink, dari website authority, Reddit, dan YouTube. Bahkan LinkedIn juga ya jadi favorit AI. Jadi terlihat di website GPT dan Perplexity lebih sering mengutip sumber dari high authority website seperti blog, forum, media, ataupun dari website yang pihak ketiga ya. Jadi pastikan juga kalau brand kita di YouTube kita optimasi dari deskripsi dari websitenya juga di link building ataupun di Reddit kalau memungkinkan ya. Ini kita ada coba bisa juga sih. Tapi harus pakai VPN karena di Indonesia Hmm. diblokir. Kemudian Google Maps ini pakai AI Gemini, ini untuk yang pemilik local bisnis ya. Jadi pastikan deskripsi bisnis kita di Google Business Profile terisi dengan baik apa jasa yang kita provide, kita sediakan agar saat user ketik, nah, saat as Maps ini bisa muncul bisnis kita. Nah, ini juga sempat di Google Search Console trafficnya tiba-tiba turun, ternyata ada error dari Google-nya ada bug di ada note sih di Google Search Console ada kasih note juga. Ya. Mereka ada Ada kasih titik note. itu kan yang kecil tuh ya di bawah kan. Betul betul. Jadi ya kita cross check lah, kita cross check dengan dari sisi ranking position kita apakah masih stabil, bagaimana dari Ahrefs dan sebagainya. Kemudian di bahasa agregator, oke ya. Konten AI massal tanpa review manusia kena penalti, iya. Karena untuk ini lebih kena di Google Helpful Content Update sebenarnya. Sebenarnya kalau kita Hmm. lihat tuh bahasa-bahasa yang
memproduksi konten secara massal dari AI tanpa ada unique edit value ya, itu kena di Google Helpful Content Update. Artikelnya sulit terindeks atau bahkan tidak bisa ranking. Kemudian link building dan digital PR jadi komponen inti Geo ya, ini pasti karena mereka lebih mengentalkan seperti yang sistem konsensus ya. Jadi mereka mendapat referensi perlu banyak backlink, banyak blogger atau media yang membahas hal yang sama baru mereka jadikan sumber sebagai jawaban mereka, dan ini Google Search Console makin canggih dan masuk rekomendasi AI dapat endorsement dan itu ya eksklusif ya. Ini contohnya ya, Mark Score update ini memang lebih ekstrim dibandingkan yang Desember. Ini yang memang paling ekstrim ya saat ini. Yang Maret tapi udah selesai sih. Tinggal dilihat juga. Dan top domain cited by LMS ya kira-kira seperti ini, ada Reddit, YouTube, LinkedIn, and so on. Jadi Reddit kita bisa optimasi tapi perlu pakai VPN. YouTube kita bisa masukkan di YouTube kita, dan LinkedIn juga dipastikan profil kita lengkap ya. Oke, ini contohnya ya, mengisi informasi bisnis dengan lengkap agar bisa muncul di saat user ask Maps. Ini Google April algorithm updates. Ini yaitu perlu ada expertise ya. Kita perlu masukkan bio di bahasa kita agar meyakinkan AI bahwa artikel ini ditulis oleh expertise, bukan hanya copy paste dari ChatGPT, ini dari Google. Nah, ini yang terbaru, yang dari Google-nya kasih tips bagaimana optimasi konten sesuai dengan generative AI search. Ini Jadi ini baru kan ya? Oh, baru baru minggu lalu. Dua sekitar minggu apa 2 minggu lalu? Ya iya pokoknya seminggu lalu pun kira-kira. Baru-baru inilah baru-baru ini ini. baru sih ya. Oke, oke. Mhm. Gue udah baca tapi ya oke lah buat buat pengetahuan. Betul. Iya sih, meskipun yang Ya, ditulis ya yang ya oke lah, normatif lah. saya Ada sebagai beberapa hal normatif. Tapi kadang gini, orang pengen sentral ini kan buku panduan kan. Gue bilangnya Mm-mm. selalu gini nih, buat teman-teman juga ya yang mungkin eh, ngelihat. Search Central tuh bukannya misleading, dia bagus. Tapi dia buku panduan. Buku panduan tuh kayak gini, kayak kita beli mobil, itu vendor tuh keluarin dua macam buku. Satu user guide, buku panduan, sama dua buku mekanik gitu loh. Buku technician. Ya ini Mm-mm. spare partnya apa, cara kerja ini gimana, servisnya gimana gitu. Nah ini nih buku panduan, jadi bukannya salah, tapi mereka akan cerita sudut pandang Google terhadap fitur ini gitu, visinya kemana, ini kemana. Jadi jangan expect hal-hal yang teknis gitu, ya. Tapi juga bukan berarti ini semuanya gitu, karena bagaimanapun kita mesti ngelihat lebih jauh dari kenapa mereka nulis ini gitu, daripada literal kita cuma bilang oke yang ini doang yang kita pelajari, ya. Mm. Jadi saya Setuju, selalu setuju. bilang sama tim saya juga ya, bedakan pada saat Anda nyetir baca manual guide sama Anda jadi montir. Kalau montir manual guide harus ngerti kan, betul dong. Kalau Mm. kita udah mau ngoprek-ngoprek nyetir aja nggak bisa segala macam buat apa gitu kan. Jadi sama, mau SEO ini harus paham. Ya, tapi setelah itu silakan gali lebih dalam karena setiap apa ide-ide yang keluar pasti sama Google di belakang layar di black box-nya Google itu kayak ada semacam sistem yang mengengineer itu gitu. Ya. Jadi misalnya providing a unique point of view. Nah, kita mesti tahu unique point of view. Gimana cara Google menentukan unique point of view gitu. Nah, itu pasti ada ininya. Ya. Kayak orang bilang nulis aja konten yang bagus. Konten yang bagus. Itu kan tiap orang beda-beda Spesifik kan. mungkin. Harus ada spesifik di belakang dari sisi engineer. Konten yang bagus definisinya A B C D F G. Nah, itu explore-nya dalam Yes. ya. Nah, anyway, ini baru ya. Agree gua juga ada catatan di sana juga. Oke, Ada lagi? that's it dari saya itu. Oke, jadi kalau mau baca tinggal di OmniRank ID semuanya di post ya sana ya. Ya, betul, betul. Tinggal di OmniRank section blog. OmniRank ID section block Mm. ya. Di Slash situ blog. ada penjelasan lebih detailnya, di bawah ada sampel-sampelnya. Ya ini kita Mm-mm. run through aja buat Ya. kasih istilahnya ya, kasih pancing buat kalian untuk memperdalam ya. Jadi daripada
kalian ngikutin, tanya Perplexity, tanya siapa susu deep research kan itu udah rangkuman yang luar maupun yang dalam segala macam Ya. kan. Rangkuman yang penting-penting saja. Yang penting-penting aja gitu. Benar. Jadi ini Menghemat waktu. shortcut ya. Siap. Oke, gue akan share catatan gue ya. Oke, siap. Bentar, beberapa hampir sama, tapi ada background dikit karena ada beberapa yang sifatnya hipotesa dari perspektif Google terhadap AI dan masa depan search. Nah, ada hal yang belum lu catat, tapi moga-moga lu bisa nguji juga. Bener gak sih si Victor ngomong gitu ya. Hmm. Oke, yang pertama yang jelas ini data dari Semrush. Ini di blognya Semrush ada bahwa eh, kalau saya lihat ke depan Hmm. AI overview akan lebih luas dari sekedar eh, informational keyword. Jadi ada yang kedua tuh commercial keyword juga dia akan naikin tuh ya. Jadi commercial keyword dia akan juga naik tuh datanya di Semrush ada. Jadi keyword-keyword tanpa AIO dan keyword-keyword yang ada AIO-nya nggak cuma sekedar informational tapi juga komersial. Ya, nanti silakan lihat di blognya Semrush ya. Zero click rate ya tetap bisa bertambah tapi tidak membuat Google tidak sumbang traffic ya. Nah, ini data dari Semrush proyeksi ya. Proyeksi mereka tradisional SEO mungkin akan sedikit challenging ya, tapi LLM diharapkan akan naik gitu. Nah, itu background dari hipotesa gue dalam membuat catatan-catatan ini gitu. Karena pengen lihat aja ke depan Google bakal seperti apa menghadapi persaingan AI ya. Hmm. Pertama, ini kita udah lihat banget nih. Jadi Google Google Doc itu ada update ya. Dia langsung bilang 2 megabyte limit. Nah, ini baru nih ya. Hmm. Jadi kalau aset kita lebih dari 2 megabit ini bukan keseluruhan situs ya, tapi per asetnya ya. Jadi kalau lebih dari 2 megabyte dia akan ignore ya, nggak akan di-render dan nggak akan diindeks. Nah, loh. Ini peringatan dan catatan buat teman-teman yang situsnya JavaScript-nya bulky. Kalau kita beli dari Code Canyon atau kita pakai React, ini bukan Next.js ya, pakai React. Hmm. React itu JavaScript-nya aja udah 8 megabyte sendiri, dikompres 4 atau 3 sih. Ya. Jadi situs-situs ini kemungkinan besar akan kesulitan di render oleh Google Bot. Kalau JavaScript-nya itu adalah core system, ya. Karena ini baru diupdate. Ya, diupdate Februari, mereka masukin dokumentasi di bulan Maret, ya. Jadi ini ada 2 megabyte limit. Ya, ini baru nih, kecuali PDF ya. Jadi kalau kita JavaScript, image, ya teks semua tuh ada limit 2 megabyte. Ini berarti per halamannya 2 megabyte ya? Betul ya? Bukan per halaman, per aset. Image. Gitu-gitu ya. Satu, ya jadi kalau kita ini kan dia ada image sendiri, ada JavaScript sendiri kan. Nah, Hmm. Oke. jadi asetnya tuh di 2 megabyte. Ya. Hmm. Googlebot currently fetch up to 2 megabyte for any individual kecuali PDF. PDF 15 mega kalau nggak salah. Ini bener nih, PDF 15 mega. Ya. Jadi yang tadinya kontennya 15 mega sekarang 2 mega. Jadi ini perlu hati-hati nih buat webmaster. Kenapa? Karena gue punya klien udah lepas sekarang. Tapi ya dia jalan karena ini corporate gitu kan jalan dengan situs yang JavaScript-nya gede banget gitu Hmm. ya. Dan rasanya beberapa corporate atau mungkin kalian yang suka explore fitur yang bikin app ya, makanya banyak orang pisahkan app sama web kan. Jadi yang app dia bikin subdomain sendiri gitu ya, yang web dia sendiri gitu. Nah, itu karena kita mesti perhatikan ini 2 megabyte limit. Ini baru ya. Kemudian Google bikin standar baru namanya WebMCP ya. Nah, WebMCP ini apa? Catatan gue tuh WebMCP untuk menjawab LLMS.txt. Lu pernah dengar kan? Dulu Hmm. ada isu, ya gue sempat posting juga di LinkedIn gue tentang LLMS.txt, sebuah protokol. Nah, Hmm. Google hari ini itu dia udah punya solusi jawabannya, bukan pakai LLMS.txt karena mudah dimanipulasi, tapi harus pakai WebMCP namanya. Jadi si MCP yang standar yang banyak sama Anthropic ya yang dibuild sama Anthropic itu dibilang posisinya adalah buat eh, back end ya buat server. Web MCP ini buat front end karena mainnya pakai HTML juga atribut HTML Hmm. ya. Bahkan hari ini gue buka Chrome ya. Wait, nah ini Chrome. Kalau kita buka
Flex-nya, ini Chrome Flex kan, ya kan, web MCP. Nah, tuh kan, ya. Web MCP ini apa sih? Nah, web MCP dari catatan gua ini kan baru dirilis ya. Web MCP itu gunanya untuk ngasih indikasi ke ke Google kalau ini interaksi agent. Kenapa? Karena Google rilis bot baru namanya Google Agent. Nah, Google Agent tuh rilis bulan Maret. Nah, ini Maret ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di Googlebot, Googlebot documentation. Nah, ini dia nih. Yang user trigger ada baru nih namanya Google Agent. Nah, sedikit history, Google Agent ini bukan inisiatif baru karena dia sebelumnya ada namanya Project Mariner. Project Hmm. Mariner ini adalah project di mana Google itu kasih ke orang ini open source tapi sekarang udah ditutup ya dan ditutupnya barusan bulan Mei ini. Hmm. Karena si jadi Project Mariner ini sedikit histori ya, yang bikin itu namanya Google DeepMind. Jadi DeepMind itu dan Google beda perusahaan, anak perusahaan. Ya, Oh. DeepMind yang bikin dulu orang main catur Cina tuh loh segala macam. Jadi DeepMind itu perusahaan risetnya. Jadi sama DeepMind semua udah dikasih ke parent company-nya ke Google. Jadi Project Mariner-nya ditutup. Ya, hasilnya seperti apa? Nanti kita lihat nih hari Rabu di Google Marketing Live. Ya, anyway, intinya ada namanya Google Agent. Ya, makanya di sini ada tulisan Google Agent nanti. Jadi kalau botnya itu Google Agent, itu bisa jadi adalah the future of search result. Ya, kenapa? Kita lihat dulu ya. Jadi ada namanya Google Agent, ada namanya Web MCP. Ya, jadi ke depan ini ada ini dari Google juga ya. Kapan harus Web MCP, kapan MCP. Jadi MCP itu untuk back end, Web MCP untuk front end. Implementasinya nggak susah, cuma memang butuh belajar aja. Jadi balik lagi, gue sering bilang teori kita, kalau kita tuh webmaster atau kita SEO gitu ya, kita itu disuruh kerja buat Google secara gratis, sebenarnya untuk bikin mesinnya kompatibel, ya. Tapi kalau kita lihat web MCP, sampel, kita ngomong form deh, sebenarnya nggak susah, ya. Saya kasih ya, inilah, cuma kasih gini doang. Jadi nama toolnya apa, kalau kita bikin labelnya apa, ya kan? Jadi Hmm. kalau LLM STXT itu kayak kita ngasih sitemap di satu file, kalau di sini begitu ngerender langsung bikin hint. Ya, jadi ada namanya tool name, tool description yang simple aja, ya. Jadi yang mau belajar, mau antisipasi the next interaktif, kayaknya mulai bisa mengadopsi web MCP ini. Hmm. So, itu catatan gue, ya. Good insight. Kenapa? Yuk, kenapa? Ya, good insight. Ya. Karena balik lagi April 2026 Google itu udah mulai bikin yang namanya Gemini in Chrome. Udah dapat belum? Udah dong. Hmm. Ya, Gemini in Chrome itu jadi kalau kita buka atau di sini ya. Nah, ini dia nih, Hmm. ya. Jadi kayak Google udah antisipasi nih orang-orang bakal banyak pakai AI ChatGPT, gue kasih aja di Chrome-nya mereka, ya kan? Jadi kan enak, misalnya gue baca detik, gue baca berita, orang males misalnya gitu ya, tinggal ask Gemini, summary, ya kan? Nah, nah jadi PR kita tuh kan, ya. Jadi daily kita, gue ngelihat di Google bahkan forcing, ya catatan gue nih ya, bakal forcing ke interaksi antara AI sama search ini kayak bakal di blended. Jadi bukan cuma AI mode. Kalau dulu kan orang spekulatifnya bakal jadi AI mode kan. Hmm. Langsung Tapi berubah gitu. Google kayaknya lebih ke experience. Nah ini interaksi-interaksi gini. Kalau kita ngelihat nih hipotesa ya, itu pasti mereka akan rilis dengan Google Agent-nya ini untuk nge-fetch di Ask Gemini seperti ini. Ya, oke, catatan lain ya. Jadi ini April, jadi kita ngeliat flow-nya, web MCP keluar, bot dilimitin, ya. Kemudian
Gemini in Chrome gitu ya. Nah, satu lagi Google shutdown Project Mariner yang tadi kita cerita di awal. Hmm. Yang mana Project Mariner itu ini 7 Mei loh. Jadi 2 minggu sebelum Google Marketing Live di shutdown ya. Jadi kalau kita lihat di sini di shutdown karena udah dibalikin ke Google Product tuh. Ya, menarik nih. Ya, Hmm. handphone bakal kayak apa segala macam, tapi kalau ngelihat ada sesuatu yang Google lagi masak gitu ya. Ini kita memprediksi ya, prediksi catatan gue memprediksi ini ke depannya kayak kita mesti 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 siap-siap gitu ya. Dan ada baru lagi di Januari 2026 Google bikin ini. Dia punya konten baru bagaimana AI generate content page tailor to specific user di search result ya. Jadi kita siapin data ya karena mungkin Google tahu kali ya. Ini para website owner nih beda-beda resultnya jadi mereka fat sekali mereka yang combine. Ini pemikiran gue. Balik lagi ini catatan ya. Jadi di sini jelas-jelas Google bilang the system can calculate landing page dari first landing page jadi landing page aslinya, update set result based on ini ya. Terus dia bikin presentasi dong ya. The update search result page. Tuh, the search result page can include first result associated with first landing page of the first organization. Ya. Dan ini kapan diajukannya? Diajukannya adalah bulan Januari 2026. Hmm. Ya. Dan kalau kita lihat salah satu beta produknya Google adalah business agent. Bentuknya kayak gini. Ini ada di dokumentasi Google. Ya. Jadi align nih. Dari catatan lu kan tadi lu bilang bakal ada transaction, bakal ada ya kan tadi ada agentic Hmm. commerce protocol. Terus Google ngepatenin di bulan Januari juga ngepatenin link untuk bikin halaman yang dia fetch dari situs kita. Ya, tinggal masalahnya gua nggak tahu nih masalah ini ya, masalah kepemilikan ya. Ya. Atau mungkin Google kasih opsi by default not fetch gitu. Siapa tahu gitu ya. Jadi kalau di fetch ya udah nggak usah pusing sama copyright segala macam. Karena selama ini kan musuhnya AI mode kan publisher betul kan ya. Yang nggak mau Betul. situsnya di crawl kan. Tapi Hmm. kalau dia udah bisa bikin halaman seperti ini dan nggak tahu nih nanti di patennya itu resultnya bakal seperti apa. Tapi kita ngeliat masa depan Google Search itu benar-benar udah bukan engine tapi experience. Ya, gue ingat tuh eh, belakangan kita selalu ngomong search experience optimization gitu. Ya, karena di sini satu sisi kalau kita fokusnya ke traffic, memang kita ada tantangan. Kalau fitur ini dirilis di Indonesia ya, karena kan per hari ini belum dirilis di Indonesia gitu ya. Hmm. Tapi kalau ngelihat catatan-catatan gue tuh kayak narik hipotesis ini kayak bakal kesini gitu loh. Ya, jadi bukan AI mode. Jadi AI mode mungkin cuma satu hal, tapi rasanya dia udah lihat experience secara holistik. Ya taruh AI di Chrome segala macam gitu. Jadi ini kita mesti prepare di sini aja ya. Dari sisi traffic, nah ini juga satu nih. Ini sampai hari ini masih terjadi. Namanya YouTube demonetize ya. Kalau kita cari ya di bulan Hmm. Mei ini, kita kan rekaman Mei ini ya. Google banyak YouTube di demonetize. Bayangin sekarang ngedemonetasi ya. Jadi bikin situs itu di ban dari monetisasi lewat algoritma. Artinya apa? Kalau engine-nya YouTube, engine-nya Google itu udah bisa bikin situs di demonetize karena masalah inauthentic content. Pertanyaan besarnya gimana dengan situs-situs yang basisnya web yang lebih gampang diproses. Ini kan video kan, video Hmm. audio kan, gitu Justru kan. itu. Ah. Ya, jadi kalau catatan gue tuh cuma bilang sama klien dan sekarang kita ngomong di YouTube juga, ya berharap teman-teman SEO juga ikut ya. Kita bisa lihat Google tuh punya teknologinya untuk ngelihat nih otentik atau enggak. Dan yang penting kata-kata yang sekarang adalah effort, ya, effort, human effort. Kenapa? Karena human effort itu pertama kali gue taunya waktu ada Google Leaks di bulan April kemarin 2024 ya, kalau nggak salah ya. Hmm. Di sini ada namanya content effort nih. Base effort
estimation for article page. Jadi dia lihat konten yang artikelnya cuma keplek doang, sama yang pakai interaksi, yang dikasih table of content, dikasih accordion segala macam. Kayak dia nentuin nih, effortnya si Calvin bikin konten ini seperti apa, ya. Bukan masalah AI atau enggak lagi gitu, kayak effortnya seperti apa, human effortnya seperti apa. Begitu juga channel YouTube nih yang lagi rame gitu. Teknologinya mereka udah punya untuk menilai human effort. So itu catatan gue sih, ya. Kalau secara strategi, mungkin hari ini kita kalau gue di kantor belum banyak yang berubah, ya, belum banyak yang berubah. Cuma memang satu sisi konten-konten, kalau yang mau berubah ya ini tentang human effort, konten-konten yang biasanya kita cuma kasih klien artikel plug suruh mereka kopas, sekarang mulai coba dibuat ada sisi interaksinya, biar nilai human effortnya atau konten effortnya nih kayak membaik. Kayak lu nggak cuma kopas aja dari AI gitu kan. Interaksi di sini adalah seperti formatting, jadi ada bulleting, Ada ada buletin, tengah-tengah kasih summary, gambar gitu kan. ada Table of table of content, ya content. ada simulasi, ya beberapa proyek kita sekarang mulai bikin seperti gitu. Jadi kalau enaknya kalau dia WordPress, kita tahu nih, oh kayak WordPress misalnya WordPress kan banyak tim tuh, timnya pakai Bootstrap, elemen interaksinya apa terus kita bikinin. Kadang Hmm. ada akordionnya, kadang ada tab, ada apa. Pokoknya membuat dia nggak cuma sekedar plek keteplek gitu loh, dikopas dari AI. Ya, dan gue nggak tahu 2 hari lagi seperti apa, tapi sangat seru nanti untuk menantikan Google Marketing Live gitu ya. Jadi kalau gue bilang catatan gue kali ini adalah from clicks to agentic synthesis. Bener-bener ini semua kayaknya ngarahnya bakal ke sini. Ya, kita lihat lagi lah optimisasi. Gue nggak tahu ya, lu udah nyoba belum beberapa agentic AI kayak OpenClaw, Cloud Code? Udah mulai ngulik sana belum? Belum sampai yang code. Jadi kalau cloud code itu kan perlu ada langsung codingnya. Iya, Kalau open, terminal gitu. nah, kalau Ya. dari kita masih lebih ke yang based on prompt lah. Oh, based on Pro. Ya. Gue udah gue udah mulai apa ya, ngulik ke sana dan cukup amazed sih, cukup amazed apa cukup amazed Mm-mm. eh, gimana AI bener-bener udah bisa buat dipakai untuk fully produce something automatically gitu ya. Cuma problemnya Untungnya, memang ini masih di kalangan hobiis karena untuk lu ngerti mm, OpenClaw, Cloud Code lu harus main terminal segala macam. betul Makanya betul. gue masih nunggu si Google ini ngeluarin sesuatu karena selama ini kan mereka kayak belum belum gebrakan gitu, kayak kayak kesannya Google kok diam-diam aja sih kesannya gitu ya. Mm-mm. Ya. Karena mereka tuh kayak lebih pacingnya lebih lambat dibanding yang lain-lain gitu. Ya. Biasa jagoan muncul belakangan takut kayak gitu. Ya jadi eh kalau ke depan karena Elon Musk sendiri sempat bilang kan 95% knowledge kayaknya udah nggak ada yang baru, AI juga udah tahu. Ya. Jadi tinggal goalnya kita tuh sekarang bukannya cepet-cepetan knowledge tapi menstruktur informasi biar helpful buat orang gitu kan. Ya. Memasukkan Jadi bumbu-bumbu experience kita lah. Kalau iya, dalam betul betul. dalam menangani sesuatu, solve problem, saat kita menghadapi tantangan apa, bagaimana kita menyelesaikannya itu kan very experience pengalaman kita sendiri. Iya, Jadi kalau iya, kita iya masukkan, betul. hmm, Ya, mas- bukan lagi knowledge-nya aja, knowledge something gitu ya. ya Karena sekarang knowledge, orang nulis sudah pakai deep research segala macam ya. Jadi kalau orang bilang sekarang apa flop apa ya? AI flop ya. Ya, ya kayak informasinya tuh sama semua di mana-mana gitu. yes, Slop, slop AI ya, slop. betul betul ya slop. Ya kan? Kayak di mana-mana nulisnya sama, ininya sama gitu. Tadi lu cerita soal LinkedIn tuh ada yang mau di-share gak? Gua ada catatan sedikit nih soal LinkedIn. Ada yang mau di-share gak? LinkedIn, LinkedIn sama sih, sama dengan Google, mirip-mirip. Oke, nggak LinkedIn gue mau kasih Mm-mm. sesuatu yang menarik. Mungkin nggak tahu ya. Banyak orang udah tahu belum. Jadi kenapa LinkedIn ini bagus? Kenapa di treatment berbeda sama Google? Catatan gue. Tapi ini udah agak lama. Mm. Gue pernah share ini dulu sebelumnya. Mungkin share lagi lah di video ini. Lihat gak sini? Mm. Ya. Jadi kalau Victoriawan tuh ada banyak. LinkedIn nomor atas.
Ya, kalau kita lihat Kubisa, kita klik di sini. Kita lihat Kubisa nih tentang sumbernya apa? Situsnya kan? Hmm. Coba kalau kita lihat LinkedIn. Sorry, sosial media. Nah, kemarin juga sama nih, mungkin Google Update nih. Tentang sumber ini, jadi entitasnya tuh tentang sumber ini bukan Instagram, tapi si Victor Iwan. Ya, LinkedIn ya. pun juga sama kemarin ya, nggak tahu nih hari ini per ini kenapa dia berubah. Tadinya ininya tentang Victor Iwan coba ya. Ya, pernah Bro Victor saya juga kan di LinkedIn gimana. Pernah Dari ya, tentang sumber ininya itu munculnya entity. Gitu. entitas Mm-mm. ya. Nah tuh. Tapi kalau yang situsnya gini nggak biasa ya. So mengkonstruk LinkedIn untuk SEO nih kayaknya materi yang menarik buat kita bahas. Jujur LinkedIn content publishing belum jadi framework kita. But I don't. Di OmniRank gimana? Di tempat lu? Di consulting? Publishing konten khusus di LinkedIn. Ah, strategi konten buat LinkedIn. Artinya benar-benar part of the framework gitu. Kalau Hmm. sekarang kan kita nulis ke LinkedIn, kalau saya nulis ke LinkedIn kan gue nulis ke LinkedIn bener-bener ya just for the sake on personal branding biar tetap kelihatan gitu kan. Tapi tidak masuk dalam strategi yang terencana gitu. Betul. Ya. Untuk Atau saya di sama. Hmm. di tempat lu gimana? Untuk LinkedIn masih sama sih. Jadi dia masih posting sesuai dengan bahan yang sudah ada biasanya dari website Oh atau lagi saya. ngupdate website, udah ngepost LinkedIn, Hmm. sekedar update Nah, status. Oh, betul. belum jadi bagian ini juga, belum jadi bagian framework ya. Kayak kita akan post berapa hari sekali, konten pilarnya apa, ini apa. Untuk LinkedIn belum. Belum ya? Tapi ya Oh, bisa sama, sama, lah. sama. Kita juga belum sih. Pingin masukin cuma Berarti maksud dari Bro Victor ini adalah konten di LinkedIn ini terus unik, bukan hanya tarik dari website gitu ya. Atau tarik dari topiknya website mirip atau unik tapi nggak apa-apa, tapi terencana. Kalau sekarang jujur, kalau di soalnya gini, challenge-nya gini, mm-mm. link ini itu, kan kita tahu ya, link ini itu kan entitasnya ke person, ke orang. Hmm. Ya, Oke, satu. Ya. Yang kedua adalah, kalau kita mau ngepost, ngepostnya as a person, ya, betul. dibanding as a brand, Hmm. gitu kan. Nah, tinggal kalau kita mau jadi instruktur, berarti kan kita mesti mengatasnamakan ownernya atau siapa gitu kan. Ya, jadi kayak Paham, paham. berasanya lebih agak panjang. Dan kalau Hmm. ada salah, terutama nulis ya, kan yang nulis kadang-kadang writer kita kan. Ya, Hmm. dan kita harus akui semua bahwa writer kita kadang bukan produk expert di bidangnya gitu. Ya, Hmm. writernya Doksa ya disuruh nulis tentang mothers and baby gitu kan. Kita even nggak punya sertifikasi kesehatan dokter gitu, segala macam gitu kan. Jadi begitu nulis mothers and baby, nulis-nulis kan semua dari hasil riset, bisa salah. Nah bayangin kalau kita salah, terus kita ngeposting di LinkedIn gitu, LinkedIn-nya si dokternya lagi. Aduh tuh reputasinya Hmm. bisa bahaya kan. Atau ya kan pemilik Yes, kliniknya yes, yes. gitu. Paham, paham, paham. Jadi di kita belum jadi ini sih, karena takutnya ke sana gitu. Kalau di konten ya udahlah. Salah tinggal ngapus. Tapi kalau di sana salah komennya panjang langsung. Ngapus salah juga kalau di sosmed kan begitu salah Ya, ngapus aku salah klarifikasi. panjang jadinya gitu. Ya itu kalau LinkedIn sih. Ya, so LinkedIn keren ya masih jadi sesuatu yang kita monitor tapi I don't know belum jadi framework sih. Gitu. Ada catatan lain nggak menjelang tengah tahun nih dari Google? Hmm. Sementara itu dulu. Nantinya di akhir bulannya kita juga akan rilis yang SEO Recap ya untuk yang Oh, Mei. setiap bulan akan rilis baru ya? Setiap akhir bulan. Udah rutin? Udah Berapa tahun? setengah tahun. Setengah tahun rutin. Ya, setiap bulan lah kan ya, satu bulan Wih. terbit satu kan. Iya, rutin, udah rutin. Wih, Udah. mantap. Di dok saja kita nggak seperti itu. Doksa lebih ke konten kalau doksa kan, kontennya Iya, target. tim kita udah gue suruh sih, cuma udahlah. That's another blog update nanti. Oke, thank you Calvin.
ya. Oke, thank Senang you. bisa Ya, saling mencontek catatan masing-masing, ya, menjelaskan ya. senang juga. Buat teman-teman yang nonton video ini silakan ditonton ulang ya. Dan kalau suka konten ini silakan di subscribe ya, di komen ya. Tolong di like juga biar algoritma membantu Victor bangun personal branding lebih dalam. So thank you Calvin buat waktunya ya. Oke, Kapan-kapan thank kita you, Pak. ngobrolin SEO lagi, update-update tentang SEO ya. Siap, siap. Thank you banget buat waktunya. So sampai ketemu di Thank you, Pak. video Thank you. yang lain. Bye bye. Bye-bye.